Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mbak War. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan ya, amin. Ini aku mau share kegiatan aku kali ini. Aku lagi di agen bus Sinar Jaya, ini di daerah Lemah Abang, sebab aku mau pulang kampung. Tapi pulang kampung kali ini aku hanya sendiri sebab suami kerja, jadi suami hanya nganterin aja sampai bisnya datang dan aku berangkat pulang kampung. Sekarang aku naik busnya itu dari daerah Lemah Abang ya. Kalau dulu belum tahu di Lemah Abang itu ada jurusan ke Banjarnegara, aku naiknya itu di Sukaresmi daerah Lipo Cikarang. Itu lumayan jauh perjalanan dari rumah sampai di Sukaresmi itu sekitar 1 jam, tapi kalau yang di Lemah Abang ini dari rumah itu lumayan dekat, naik motor itu sekitar 10 menit aja udah nyampe. Dan ini aku udah di perjalanan, tadi busnya datang sekitar jam 5 lebih 10 menit, terus nunggu sampai penumpangnya itu naik semua baru berangkat. Nah ini kita udah di rest area, tadi udah sholat, makan, terus perjalanan nyampe rumah itu udah nggak aku videoin lagi sebab aku nyampe rumah itu sekitar jam 3 pagi. Untuk videonya ini aku gabungin ya, ini udah hari kedua semenjak aku di kampung. Terus kita mau makan bareng teman-teman yang ada di kampung. Ini ceritanya kita liwetan, tapi liwetannya itu di kebun pinggir rumah, sebelahnya kolam, terus ada gubuk-gubuk yang dibikin sama suami temanku. Kalau aku kebagian bikin nasi liwet sama bikin oseng mie, terus ada ayam suwir, ada telur, tempe, sambal, timun, pokoknya lumayan lengkap untuk menunya. Makan bareng kayak gini bareng teman-teman di kampung itu rasanya seneng banget karena kita bisa berkumpul lagi. Dan untuk videonya ini aku lanjutin di hari berikutnya. Ceritanya adikku itu mau nyunatin anaknya terus mau bikin hajatan, jadi ini kita nyadran dulu. Kalau di tempatku itu namanya nyadran atau selamatan sebelum acara hitanan itu dimulai. Untuk nyadran kali ini tuh bikinnya nasi kotak sekitar 60 kotak, terus untuk lauknya itu ada ayam, capcay, telur rebus, kerupuk, sama sambal. Tadi nggak sempat aku video ya sebab lumayan sibuk. Terus untuk snacknya itu kita beli aja biar nggak terlalu ribet. Dan di malam harinya ini bapak-bapak mau tadarus di tempat adikku ya. Terus untuk makanannya itu prasmanan aja. Untuk menunya itu sama yang ada di nasi kotak yang tadi kita bagi-bagi biar sekalian masaknya. Untuk videonya kita lanjutin lagi pas acara hajatan adikku. Terus untuk hajatan kali ini tuh 3 hari. Kalau di kota kan biasanya hajatan hanya 1 hari udah kelar ya, tapi kalau di kampung itu masih 2-3 hari. Terus ini untuk taruhnya sederhana aja. Tadi yang di depan itu oleh-oleh buat yang pada kondangan. Kalau di kampung itu masih dapat oleh-oleh ya. Oleh-olehnya itu terserah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau di Cikarang itu biasanya hanya dapat souvenir karena acaranya itu sampai 3 hari, jadi untuk menu prasmanannya tiap harinya itu berbeda. Untuk hari pertama itu ada ayam asam manis, terus untuk osengnya itu oseng bihun, oseng jagung muda campur ati ampelat, terus ada acar timun sama wortel, kerupuk sama sop. Terus untuk menu yang lainnya itu soto, tapi kalau soto itu tiap hari ada ya, sampai 3 hari tetap ada menu sotonya. Dan ini untuk menu prasmanan hari kedua itu ada sate ayam. Kalau sate ayam kita pesan, terus ada juga ayam kecap. Untuk sayurannya ini ada garit campur ati ampela dan oseng bihun, tapi untuk sopnya belum matang karena ini masih lumayan pagi. Terus untuk soto ini selalu tersedia ya, sampai 3 hari tetap ada menu soto. Terus untuk cemilan di meja itu ada kue-kue kering. Untuk kue basahnya itu bikin lemper sama bikin sosis Solo, terus ada juga brownies dan jenang. Kalau jenang katanya syarat ya, harus selalu ada, tapi kalau ketan kita nggak bikin, jadi ketan itu pas hari pertama aja. Terus ini hari ketiga ponakanku mau sunat. Untuk sunatnya itu di daerah Mbrayut Wonosobo, jadi lumayan jauh. Terus perjalanan dari rumah hingga ke Mbrayut Wonosobo itu sekitar 1 jam. Kalau ponakanku yang mau sunat itu masih kelas 3 SD, jadi ntar teman-teman sekolahnya juga pada ikut. Terus ini teman-teman yang ada di kampung dari SMP sampai yang paling kecil juga pada ikut ya. Kita nyater angkutan umum khusus buat anak-anak. Biasanya yang ikut nganterin
selain sunat itu yang cowok-cowok, tapi ini cewek-cewek juga pada mau ikut. Ya udah nggak apa-apa, yang penting angkotnya itu muat karena perjalanan lumayan jauh sekitar 1 jam. Jadi untuk nasi kotak sama persenekannya dibagi pas pada naik angkot. Takutnya kalau nunggu lama ya di sana. Biasanya kalau sunat kayak gini tuh ngantri, apalagi di musim liburan kemarin kan banyak anak-anak yang pada sunat ya. Sebab pernah kejadian anak-anak pada ngikut nganter sunat terus nggak dibawain makanan, niatnya makanannya dibagiin setelah pulang nganter sunat. Ternyata pas nganter sunatnya itu antri sampai berjam-jam, akhirnya mereka pada lapar, kasihan banget. Untuk antisipasi siapa tahu ngantri lumayan lama, jadi untuk nasi kotak sama persenekannya itu dikasih pas naik angkutan umum. Terus ini yang mau sunat sama yang nganterin udah berangkat dan kita nunggu di rumah. Di rumah tadi bikin nasi kotak sekitar 100 kotak. Untuk menu yang ada di nasi kotak kali ini itu ada rendang daging, oseng capcay sama buah jeruk, tapi nggak sempat aku videoin karena lumayan sibuk. Terus itu bapak-bapak yang diundang nunggu pengantin sunat datang itu sekitar setengah 5 sore. Dan ini nasi kotak yang ntar kita bagi-bagiin buat bapak-bapak yang pada datang. Yang nggak datang juga ntar kita bagiin ya, kita titipin. Terus sebelum pulang ntar bapak-bapak juga makan prasmanan ya, atau yang mau makan soto juga boleh sesuai dengan selera. Terus ini kita mau nungguin pengantin sunat yang mau datang, katanya udah deket mau nyampe rumah. Kalau bapak-bapak itu nungguin di rumah, tapi kalau emak-emaknya malah excited nunggu di depan. Untuk pengantin sunatnya tadi udah pulang ke rumah, dan ini yang pada nganter juga udah turun dari angkot. Karena untuk angkutan umumnya itu ada teloletnya, jadi lumayan rame. Tadi pas ponakan turun dari mobil itu lumayan terharu sebab dia minta sunat sendiri ya, karena adiknya juga udah sunat. Kalau adiknya dari bayi umur 3 bulan itu udah disunat karena faktor kesehatan. Adikku itu anaknya 4 cowok semua yang udah sunat, jadi sekarang 3, terus tinggal 1 yang umur 2 tahun belum sunat. Terima kasih yang udah nonton videoku, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tunggu video aku selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.